lihatlah debunya kayak gini teman-teman. Aduh, tuh yang naik motor nempel semua di mukanya tuh. Biasa kalau yang touring-touring lewat sini pokoknya mukanya cemong aja. Panas terik teman-teman, silau. Kita pakai kacamata dulu dah. Kacamata cengdem. Nah, di depan ini ada satu spot buat foto-foto biasanya nih. Jalannya makin gede. Waduh, gue naik motor kedinginan tuh pasti. Asik. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue lagi ada di Bandung teman-teman. Pada vlog kali ini gue pengen road trip lagi ya. Road trip kembali ke Jakarta dari Bandung ya teman-teman. Tapi biar seru, karena biasanya kan kalau dari Bandung itu kita pulang ke Jakarta selalu lewat tol gitu ya, Cipularang gitu ya, biasalah ya tuh. Kali ini biar lebih seru kita mau pulang lewat Puncak ya teman-teman. Jadi seperti apa nanti perjalanannya pasti seru banget. Nah ini mumpung ini hari biasa ya, jadi gue berani lewat Puncak karena kalau weekend nggak berani dah, pasti macet ya. Hari ini hari Selasa ya teman-teman. Jadi sekarang ini jam 9.30 ya, mungkin sekitar jam 10 kita baru mau jalan. Kita akan jalan dari Bandung nih ya. Gue lagi ada di Bobopot Dago Bandung ya teman-teman. Oke, nanti seperti apa keseruannya road trip Bandung Jakarta via Puncak, ikutin terus ya teman-teman. Teman-teman, jadi kalau menurut Google Map dari sini ke Puncak itu sekitar 2 jam 51 menit. 3 jam ya, 91 kilo. Udahlah kita coba aja ya teman-teman. Lewatnya nanti pada Larang Cianjur ya, pada Larang Cipatat Cianjur Puncak. Yuk kita langsung jalan nih. Sekarang dari Bobobok nih jam 10.17 ya, kita mulai keluar ya dari hotel dari Bobobok. Gue ikutin Google Map aja teman-teman karena nggak tahu jalan. Bandung banyak jalan searah-searahnya gitu, muter-muter bingung. Di sebelah kiri kita ada mall apa, Baltos ya. Ini di mana nih ya? Oh, Layang Pasupati nih. Kita udah naik Layang Pasupati. Jadi kita masuknya ke ini dulu ya, ke mana? Ke gerbang tol Paster, terus keluar lagi di Padalarang kalau nggak salah. Nah ini jembatan Pasupati ini teman-teman. Sini gue sering bingung nih teman-teman. Ini kita, aduh, ini ada apa ini? Wah, kecelakaan kayaknya ini. Dia tuh sebelah kiri. Dia tuh polisi. Razia apa ini? Polisi, tabrakan kali ya. Mana tuh? Oh di depan, coba lihat. Oh pada nonton. Mana? Kecelakaan. Pada nongok dong. Pada lihat ke bawah. Jangan-jangan ada orang jatuh teman-teman. Bawah ya, wah gawat ini. Ih ngeri. Waduh, kayaknya ada kasus tuh. Ada lagi kali tuh di jembatan di Jalan Layang Pasupati ini ya. Soalnya pada motor pada melipir ke pinggir, pada ngeliat ke bawah. Wih ngeri banget. Iya. Ya kita udah di lampu merah yang mau masuk ke tol nih ya. Di sini memang selalu langganan, selalu macet. Tiap kali ke Bandung nih, gue kalau mau pulang ke Jakarta kan selalu lewat sini nih teman-teman. Kalau untuk masuk ke gerbang tol Pastur, di sini pasti selalu macet. Kalau weekend nih macetnya panjang banget sampai ke belakang sono. Dari sini bisa berapa sekilo ada kali ya sampai ke belakang gitu. Kalau weekend ya bisa lebih malah. Nah ini kan hari biasa cuman macetnya berapa puluh meteran aja lah. Itu depan udah lampu hijau. Ya teman-teman, kita masuk ya. Tuh tulisannya tuh, Anda memasuki tol Padalenyi. Ini pintu tol di sini namanya pintu tol Pasteur ya. Ya untuk pintu tol Pasteur ini emang agak jauh ya. Jadi dari lampu merah ini kita masuk. Nah ini masih jalan terus aja nih. Ada kali berapa kilo gitu ya, sampai ntar gerbang tolnya nih. Emang agak aneh sih ini. Tapi di sini udah steril ya, udah nggak ada motor. Di sini udah mobil-mobil semua karena ini udah jalur menuju ke tol ya. Cuman pintu tolnya masih jauh di depan gerbang tol ya teman-teman. Ya untuk bensin ya teman-teman, kita masih ada 3 bar ya. Mungkin nanti aja kita isinya di Padalarang kali ya. Atau di Puncak atau di Cianjur masih cukup sih. Sekarang jam 10.40. Ya kita udah sampai nih di gerbang tol Pasteur. Sini aja deh, gerbang tol Pasteur. Jauh kan ya teman-teman, dari tadi kita di lampu merah tuh sampai sini mungkin 3 kilo kali ya, apa 2 kiloan gitu, nggak tahu lah, sekitar segitu ya teman-teman, jauh pokoknya. Jadi kadang kalau orang pertama kali bingung mana ini gerbang tol ya. Nah ini kita tap ya.
cuman bayar 4.000 kayaknya. Ntar kita keluarnya deket salah. Keluarnya di Padalarang. Ini nggak jauh nih. Ntar kita keluar lagi. 4.000. Cobain lah sekali-sekali teman-teman biar nggak bosen ya. Kalau Bandung Jakarta mah udah biasa lah lewat jalur jalur tol itu Cipularang. Kurang menarik. Mungkin nanti kita di puncak kita akan mampir sebentar lah ya. Kita ngadem-ngadem gitu ya. Nah tuh teman-teman udah tulisannya tuh pelangnya Padalarang, Cianjur, Sukabumi, ambil kiri ya. Kita ambil kiri aja deh kalau gitu. Udah mau keluar nih cepet ya. Makanya tolnya murah cuma 4.000 doang. Deket sih. Tapi kalau kita nggak lewat tol, waduh, macet juga nanti kita kena. Kalau jalur biasa. Aduh, depannya ada mobil sampah gede banget lagi. Nah ya kita udah ambil jalur kiri ya, Padalarang, Cianjur, Sukabumi. Kalau mau lurus terus ke Jakarta lurus tuh, lewat tol Cipularang kayak biasa. Nah ini kita kemari. Gerbang tol Padalarang Timur tuh tulisannya teman-teman. Bener nggak 4.000 sesuai Google? Coba ya. Ya betul sekali teman-teman, 4.000 saja. Nah dari sini kita kemana nih? Mesti lihat peta lagi nih. Cimahi. Mana nih? Cianjur. Aduh, ini kemana nih? Suruh lewat kiri katanya. Ikutin aja deh Google Map deh. Tapi tulisannya atas Cianjur ya. Kagak tahu lah. Udah ikutin aja Google-nya teman-teman ya. Di sini kita suruh belok kanan. Ini kanan. Kenapa Google yang nggak suruh kita lewat atas ya? Ini kita disuruh lewat bawah nih sama Mbak Google. Padahal lewat atas tulisannya Cianjur, tapi lewat bawah juga bisa. Wah ini pertama kali nih gue kayaknya lewat Padalarang ini ya teman-teman. Nggak pernah sebelumnya lewat sini. Banyak paoganya nutup jalan. Nah, ini jalur orang yang naik motor biasanya teman-teman. Kalau kalian touring Jakarta Bandung gitu biasa lewat sini. Kalau via puncak ya. Kalau via Purwakarta lewat sini juga deh kayaknya. Tak ketemunya di mana gitu. Nah ini kita suruh putar balik. Sebenarnya kita harusnya lurus ya, cuman ini perboden tuh satu arah, jadi kita belok dialihkan ke kiri dulu memutar. Ini kita di Kota Baru Parahyangan nih teman-teman. Di komplek nih depan sini nih ya. Kota Baru Parahyangan tuh tulisannya. Ini kita disuruh memutari ini nih. Memutari bundaran ini nih. Bundaran apa ya nih? Ya itulah pokoknya. Kota Baru Parahyangan. Nah ini kita lurus tuh arah Cianjur Sukabumi. Kalau kanan balik lagi tuh ke tol ya. Nah kita ke kiri sini. Ya terjadi antrian ya, kepadatan di depan Ramayana Padalarang nih. Tuh depan tuh ya. Ini kayak pusatnya kali ya. Pusatnya Kota Padalarang mungkin. Tuh ada Ramayana, ada Mako, apa bekas Bretok ya Mako itu ya. Jeko tuh di depan tuh. Di Ramayana ya. Ada PHD, KFC, ya bener nih pusatnya kayaknya nih. Pusat keramaian. Ya sini padat ya, di daerah pasar apa nih tulisannya tadi tuh, Tagok apalah. Tadi gue baca tuh. Daerah pasar, banyak angkot, banyak pedagang tuh. Kayak gini nih suasananya teman-teman. Tuh lurus tulisannya Raja Mandala Cianjur Sukabumi. Panas terik teman-teman, silau. Kita pakai kacamata dulu dah. Kacamata cengdem. Ya di depan panas banget teman-teman.
silau. Jadi kita harus pakai shade dulu nih, kacamata anti silau. Terus jalannya berdebu banget teman-teman. Ini kekurangannya kalau lewat Padalarang ya, berdebu karena ini ada galian apa, Gunung Kapur kalau nggak salah di Padalarang itu, berdebu banget. Terus silau terik, jadi kita harus pakai kacamata dulu lah. Nah teman-teman, di depan kita tuh kayak gunung-gunungnya udah berkapur-berkapur gitu ya. Nah inilah Padalarang kayak gini. Nah sini juga banyak peyem-peyem tuh oleh-olehnya ya. Kalian bisa lihat di depannya berdebu banget jalanannya. Makanya orang malas juga kadang kalau touring gitu lewat sini ya. Kalau ke Bandung yang naik motor gitu ya khususnya, pada senangnya lewat Purwakarta, lewat utara situ. Lebih adem, katanya juga lebih cepet ya lewat Jonggol gitu kalau nggak salah tuh. Debuan semua tuh, apa oleh-olehnya tuh, ada cobek, ada apa itu, peyemnya di dalam sih, tapi kena debu nggak itu? Makan debu, lihat dah. Aduh, ini gue mau lewatin mobil ini tadi susah banget nih. Depan ada truk soalnya. Oh, ini si Ayla bakal kita cuci habis-habisan dah, cuci bersih. Nanti pas nyampe Jakarta dah, kotor banget. Gue mau lewatin gimana nih, kanannya rame, kirinya sempit, ya udahlah. Oh, depan kita tuh ada gunung-gunung kapurnya. Tuh anak-anak kecilnya tuh, kesian tuh pada makan debu. Nah lihatlah debunya kayak gini teman-teman. Aduh, tuh yang naik motor nempel semua di mukanya tuh. Biasa kalau yang touring-touring lewat sini pokoknya mukanya cemong aja, hitam-hitam semua tuh, matanya belekan ya. Iya, helmnya kalau nggak rapet, nggak full face gitu, masuk debu-debu nih. Widih, daerah keras di sini teman-teman, truk-truk semua. Aduh, akhirnya kita bisa lepas juga ya teman-teman dari truk yang tadi tuh. Aduh, langsung kayak bisa bernapas lega loh. Gak enak banget tuh di belakang truk tadi, udah debunya. Waduh, ini filter udaranya mesti dibersihin nih sama filter AC-nya nih. Ayla nanti pulang ya, pasti masuk itu debu-debunya. Di belakang dia tuh gak enak banget, pelan lagi, lambat. Ya beginilah kalau pulang nggak lewat tol ya, lewat Padalarang ya, kayak gini memang. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Itu kalau kayak ada pohon gini kayak langsung enak ya, langsung adem ya. Kalau nggak ada pohon itu aduh kayak gersang banget, mana debuan, panas. Dipikir-pikir kesian juga nih orang-orang yang tinggal di sini ya, Citatah sini. Daerahnya gersang, debuan gitu, berdebu. Tapi jalannya berkelok-kelok loh ini, kayak jalan pegunungan. Tapi memang bener pegunungan ya, pegunungan kapur, kagak dingin. Beda sama pegunungan yang biasa gitu, biasanya kan adem gitu dingin. Kalau ini enggak. Tuh di atas tuh ada bukit Gunung Kapur itu, lihat tuh yang digali-gali. Aduh, di belakang lagi mudun truk, kayak udahlah ya. Tuh dia bawa batu kapur tuh di depan tuh. Ini juga harusnya bawa batu kapur nih, cuman udah kosong. Yang depan masih banyak tuh. Dia pelan-pelan banget tuh. Oh, dia mau naik. Nih yang di depan kita nih, dia mau naik ke atas tuh teman-teman. Ini temannya mau kemana nih? Nih. Nah, ini teman-teman dia mau naik ke atas tuh. Bayangin lu nanjak ya, kalau dia nggak kuat mundur, di belakangnya kena orang bagaimana itu? Ih, ngeri banget dah. Di belakang truk bawa batu kapur gitu. Ya sekarang kita udah sampai di Cipatat ya, namanya nih daerahnya Cipatat. Habis ini kita akan sampai di apa nih, Sukaraja atau apa gitu ya. Baru habis itu Cianjur teman-teman. Sekarang udah jam 11.35 ya. Berarti tadi kita berangkat itu jam berapa tadi ya? Jam setengah 11 mungkin ya. Udah sejam lah ya, kurang lebih. Kita udah sampai Cipatat sini dari Bandung. Nah di sini udah nggak berdebu teman-teman jalanannya. Udah bebas dari tambang apa kapur ya, udah mendingan lah di sini teman-teman. Dari sini jalannya kita tinggal lurus saya terus ya, nggak belok-belok. Ya sekarang bensin kita tinggal 2 bar ya,
Gua rencana mau isi lagi nanti di Cianjur aja ya. Tanggung lah. Ya kita udah nyampe di ini nih, jembatan yang depannya ada Tugu Perbatasan nih. Ini kayak masuk apa ini ya? Kabupaten Bogor apa nggak tahu ya. Ada tulisannya tuh, nggak ada tulisan apa-apa nih. Cianjur Jago. Oh, mau masuk Cianjur teman-teman. Ini udah batasnya nih. Ini biasa orang pada anak-anak touring pada di kiri kanan ini pada istirahat sini kalau naik motor teman-teman. Oh iya, ini perbatasan Cianjur. Cianjur itu kabupaten kali ya? Mungkin ya. Kita udah masuk. Tadi kan sana kan Kabupaten Bandung Barat. Nah ini tadi tuh gerbangnya itu yang ada jembatan, terus gerbang Gapura, masuknya Cianjur, Kabupaten Cianjur. Gitu kali ya. Di kiri kanannya tuh di trotoarnya banyak warung-warung lesehan teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita udah masuk di daerah Ciranjang nih. Kalau di peta sih tulisannya Sukaluyu apa Sukalayu nih namanya nih. Ciranjang lah pokoknya ini. Sebentar lagi akan masuk ke kota Cianjur ya. Sekarang ini jam 11.50. 11.45 ding. Jam 12 kurang 15. Mungkin sekitar jam 12 kita akan sampai di kota Cianjur ya. Kita lagi lewat jembatan nih, sebelah kiri kita nih ada rel kereta ya. Namanya jembatan apa ya? Nggak tahu dah. Di bawahnya jurang sungai kayaknya ya. Nggak ada tulisannya jembatan apa teman-teman. Pokoknya setelah pasar Ciranjang ya. Ya udah, kita gas terus teman-teman. Sudah makin mendekat ke Cianjur nih. Ya akhirnya gerimis juga ya. Hujan juga sejak dari kemarin kita road trip. Dari Jakarta ke Pangalengan, terus Pangalengan Bandung, sekarang Bandung Jakarta. Ternyata mulai hujannya nih di daerah Cianjur nih. Ini kita udah mau masuk Cianjur teman-teman. Baru akhirnya turun hujan, gerimis. Ya akhirnya kita sampai di kota Cianjur ya teman-teman. Nih gerimis nih, disambut oleh gerimis di kota Cianjur. Ini depan kita apa ini? Area apa ini? Pasarnya kali ya ini ya, kayak begini biasanya pasar nih. Wah langsung hujan teman-teman. Aduh, ini mau nyari bensin dulu nih, mau nyari pom bensin dulu nih teman-teman. Kita isi dulu, penuhin si Ayla nih, tinggal 2 bar soalnya nanti kita mau ke puncak ya. Biar aman aja, kan nanjak-nanjak nanti. Nah ini kalian bagi penonton video ini yang orang asli Cianjur ya. Ini gue sekalian ngasih lihat ke kalian nih, kampung halaman. Pengobat rindu, mungkin yang lagi nontonnya di perantauan bisa ngeliat nih kayak gini teman-teman. Tuh lurus kota Cianjur, kanan Istana Cipanas, Bogor, Jakarta. Berarti kita ke kanan teman-teman. Nah kalau lurus kita ke pusatnya Cianjur ya, alun-alun. Nah kita ke kanan nih. Di depannya ada mall apa nih? Living Plaza. Living Plaza Cianjur berarti ya. Nih Living Plaza di sini teman-teman. Yuk. Kita gas aja. Ntar kalau ketemu pom langsung kita melipir. Kita isi. Ya teman-teman, kita udah sampai di Bundaran Lampu Guntur nih tulisannya. Di depan kita ada City Mall. Oh ini ada mall lagi ya. Tadi mall Living apa tuh? Living Plaza apa-apa. Nah ini mall terbesarnya kayaknya ini ya. Di Cianjur ya, Living Mall. Ini di Bundaran Lampu nih. Lampu Gentur tulisannya. Seperti ini teman-teman. Depannya ada mall. Waduh, tapi jalanannya rusak amat. Kacau. Ini kita disuruh putar nih. Kita lurus berarti. Wah. Kacau. Wah, salah jalan. Mestinya ke sana. Aduh, kita putar balik dulu deh teman-teman di depan. Ya karena kita salah ya, jadi kita balik lagi ke sini teman-teman. Ini kita harusnya ke kiri sini nih. Nah, baru deh kita ke arah puncak. Nah, sini udah mulai nanjak nih. Oke, kita gas teman-teman. Nah, ini ada pom bensin lagi teman-teman. Kita isi dulu lah. Mumpung ada. Kita isi Pertamax dulu. Kita penuhin aja. Sekarang tinggal 2 bar ya. Kurang lebih kalau dari 2 bar gini isi 270.000 lah.
Biasanya sih segitu teman-teman. Kita coba yuk Pertamax di sini nih. Bentar ya. Tunggu. Oke. Isi iya 250.000. 250? Iya. Pembayarannya cash ya? Cash. Iya. Kris atau itu kartu bisa nggak debit? Non-tunainya main Pertamina aja. Waduh, bentar. Saya lihat dulu ya. Boleh. Iya, bentar. Ya karena pom bensin yang tadi nggak bisa cashless atau QRIS gitu ya. Jadi kita coba yang sini teman-teman. Tadi cuma bisa cash doang. Yang ini kira-kira bisa nggak ya? Semoga terima debit atau QRIS deh. Uang cash gua kurang teman-teman. Mau isi full soalnya sekitar 250 apa 270 gitu. Jadi kita coba yang sini ya. Semoga bisa. Kalau nggak bisa juga, aduh nggak tahu deh. Coba ya. Di sini bisa selain tunai bisa nggak? Bisa QRIS? QRIS bisa ya? Oh iya oke. Bisa QRIS teman-teman. Oke lah. Kita isi sini aja. Teman-teman kita isi bensin dulu sini. Untung pom bensin yang ini bisa terima QRIS ya. Karena yang tadi yang sebelumnya cuma bisa cash doang teman-teman. Kita isi 250.000 aja nih ailanya. Dari kondisi bensin 2 kotak tuh biasanya 250 atau 270 lah. Kita isi 250 aja lah biar genap ya. Ini pom bensinnya nih udah di atas Cianjur lah, udah mau ke arah Cipanas. Yuk kita bayar dulu yuk. Udah tuh kayaknya. Oke, kita baru aja isi bensin ya. Isi 250 tadi akhirnya teman-teman. Dapat sekitar 21 liter ya, dan langsung penuh si Ayla nih. Memang sekitar segitu biasanya teman-teman. Ya teman-teman, kita baru aja isi ya, nih udah penuh nih, penuh lagi nih si Ayla nih, udah 8 bar lagi. Isi 250.000 aja tadi ya. Ya sekarang udah jam 12.43 ya. Lanjut aja kita terus ke puncak nih, naik terus nih. Ini udah di depan SDN Cugenang namanya ini. Tadi pom bensinnya nggak tahu namanya apa ya. Pokoknya ini daerah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pokoknya ini udah di jalan menuju ke puncak lah. Udah nanjak terus nih. Oh ada 2 jalur ya. Oh tengahnya ada jalan gini. Oh searah di sini. Dibuka soalnya tengahnya ada kayak taman gitu. Nah ini kita tikungan. Iya, kita mulai nanjak-nanjak lagi teman-teman. Kita habis dari Pengalengan, terus kita turun ke Bandung. Sekarang kita naik lagi ke puncak. Hihi, seru ya teman-teman road trip kita kali ini. Nih ada apa nih atas nih, Greenhouse Anggur Langit Cianjur namanya. Kita mulai nanjak nih teman-teman. Naik terus dari sini sampai puncak. Nanti kita mungkin akan berhenti di yang Bekasi Rindu Alam mungkin ya, atau di mana lah yang ada spot-spot bagus buat kita ya, mungkin ngopi-ngopi sebentar atau ngemil-ngemil gitu ya, istirahat bentar lah ya, foto-foto, nikmatin suasana, baru kita turun kembali ke Jakarta. Ya di sini kita melewati bubaran sekolahan teman-teman, SD apa SMP Siberem apa gitu tadi. Jadinya agak macet, tersendat tuh, banyak kecil, banyak anak sekolahan pada bubaran pulang sekolah ya. Sekarang udah jam 1 kurang 10 teman-teman, 12.50. Wah hujan, kesian banget nih anak sekolahnya, pada nggak pakai payung lagi. Dan sekarang hujan teman-teman. Ini kita udah di namanya apa daerahnya Ciberem. Dikit lagi mau sampai Cipanas nih. Makin deras, gile. Mana lagi jalan nanjak lagi. Tapi ini masih naik terus nih. Semoga jangan ada yang berhenti aja nih. Deras. Ini kita udah mau nyampe Istana Presiden Cipanas nih ya. Kita udah mau nyampe Istana Cipanas teman-teman. Makin deras lagi. Gila. Hujan teman-teman.
Di puncak nih, di Ciherang, udah mau masuk ke Cipanas. Hujan deras. Kalau hujan gini yang naik motor, aduh kesian banget tuh teman-teman. Repot banget dah tuh, pakai jas hujan segala. Yang touring pakai motor itu, mana dingin lagi pastinya ya. Ini mah kita enak dalam mobil. Yang kayak gitu tuh pada nadu-nadu. Kasian juga itu. Aduh, berhenti lagi. Ya teman-teman, kita kira sampai juga di daerah Cipanas ini nih, Pacet ya. Ini di depan ayam goreng Cianjur. Seperti inilah suasana puncak ya Cipanas di hari biasa, hari Selasa. Banyak anak-anak sekolah pada pulang sekolah. SD SMK Negeri 2 Pacet nih kiri. Ternyata nggak sepi-sepi amat ya, kata orang hari biasa sepi, ternyata enggak. Tetap aja namanya puncak padat, tapi nggak macet sih, cuman nggak sepi-sepi banget itu. Sekarang jam 1 teman-teman, berarti total dari Bandung itu udah 2,5 jam ini, bener ya? Tadi jalan jam berapa ya? Setengah 11 apa? Iya, kayaknya setengah 11 deh, sekitar segitu. Berarti ya sudah 2,5 jam teman-teman. Ya, sesuai lah dengan yang Google bilang. Nih sebelah kiri kita nih banyak sate-sate ya. Sate kambing, sate ayam. Semenjak kawasan puncak ditata ya sama Gubernur Jawa Barat itu, gue belum pernah kemari lagi tuh. Nih sebelah kanan nih Tol Serba Selamat nih. Gue inget pernah belanja ke sini dulu. Kayak swalayan gitu. Nah di depan kita ada Istana Cipanas ya, Istana Kepresidenan Cipanas atau Istana Cipanas lah bilangnya. Ini nanti di depan nih. Nah ini dia teman-teman, Istana Kepresidenan Cipanas nih. Depan yang sebelah kiri nih, yang pagarnya putih nih. Nah mulai dari sini nih, tembok pagar hitam ada putihnya juga nah, sebelah kiri nih. Ini Istana Cipanas ya. Tuh dia, kita udah melewati Istana Cipanas. Habis ini kita lewat pasar nih. Di depannya Pasar Cipanas selalu macet. Nah ini ya, kalau kita lewat sini ya Pasar Cipanas ya, ingat ya, ambil jalur kanan ya, jangan ambil yang kiri gitu. Karena kalau yang kiri itu jalur buat angkot pada ngetem. Jadi kalau lewat kiri itu bisa stuck kita di sana. Kita harus ambilnya kanan aja teman-teman, jangan sampai salah loh. Dulu pernah salah ke situ, aduh nungguin angkot jalan lama banget nih sini nih. Jangan ambil yang kiri ya, ambil yang kanan gini. Nah itu ya. Kalau kiri itu tempatnya angkot-angkot. Ini dia Pasar Cipanas. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Kayak gini aja terus. Ya mulai dari sini kita akan melalui jalan yang berkelok-kelok ya, menurun dan menanjak. Karena ini kita mau ke arah Puncak Pas teman-teman. Nanti kalau udah habis dari Puncak Pas ke arah Bogor tuh udah turun terus. Kalau ini kita sekarang nanjak ya. Nah di sini bersyukurnya nggak hujan, asik lah. Ya kita udah di pertigaan Cibodas ya. Kalau ke kiri tuh ke Cibodas ya, Kebun Raya Cibodas. Bisa juga buat naik Gunung Pangrango ya, base camp Cibodas nih ke kiri sini. Itu ada tulisannya Kemang Cibodas. Abis RSUD Cimacan ini nih, jembatan RSUD Cimacan. Nah ada tulisannya juga tuh ya, kiri Gunung Gede Pangrango. Nah itu via Cibodas nanjak ya teman-teman. Ya di depan itu ya puncaknya kelihatan ya, Puncak Pas itu yang berkabut itu. Berarti di atas sana dingin ya. Semoga aja nggak hujan teman-teman. Ini kalau ke kanan kemana ya, nggak tahu lah ya. Pokoknya kita lurus terus aja ke arah Puncak Pas teman-teman. Yuk. Nanti dingin pasti di atas tuh. Wih, mantap nih jalannya nih. Wih, gila, udah lama banget nggak lewat sini. Puncak Ciawi, Talita Mountain Resort. Kanan tuh Talita.
Wah, ternyata rindu alam sekarang pindah ke sini teman-teman, nih sebelah kanan kita nih. Tulisannya Rindu Alam Story sekarang namanya. Karena Rindu Alam yang lama itu udah nggak ini, udah stop katanya izinnya. Tadi sebelah kanan tulisannya Rindu Alam Story tuh. Bener nggak itu Rindu Alam yang dari sana pindah? Nah, di depan kita nih sebelah kiri ini ada restoran Bumiyaki ya. Enak banget makan di sini teman-teman. Syahdu, apalagi hujan-hujan begini, waduh, enak banget dah. Nih sebelah kiri sini nih. Cuman ya harganya ya lumayan lah ya, standar restoran di mall gitulah. Tapi enak teman-teman. Bumiyaki ini. Nah, kita sampai di sini nih ya. Di sini kita dibuat satu arah ini. Tapi ntar ketemu lagi di depan sama yang dari arah bawah. Nah, ini jalannya searah. Jadi kita ambil di kanan juga nggak apa-apa. Jalannya makin gede. Waduh, naik motor kedinginan tuh pasti. Asik. Nih sebelah kiri kita nih Safe Village nih ya. Camping ground atau kayak glam camp gitulah. Glamping ya, Safe Village tulisannya. Dan ini ada Mami Fokobo. Sebelah kiri Cafe and Kitchen. Waduh, makin deras. Gile, seru juga nih. Ini sebelah kiri ini ada hotel bagus nih, murah meriah nih. Grand Metro Hotel nih teman-teman. Lumayan itu hotel murah tapi ya lumayan lah ya. Cuman 300-400an gitu kalau hari biasa. Tapi ada kolam renangnya gitu. Aduh, ini nanjak. Berhenti lagi depan gua. Mantap. Ini si Ayla selama kita road trip nih AC nggak pernah dimatiin teman-teman. Setiap kali nanjak gitu ya, baik di sini maupun di Pangalengan ya. Kuat banget nih si Ayla nih mesinnya, 1000 cc, walaupun 1000 cc masih kuat untuk nanjak-nanjak tanpa dimatiin AC-nya. Ya memang isinya cuma 2 penumpang sih. Tapi pernah juga dulu full 4 orang ke Dieng, AC nggak dimatiin juga masih kuat sih. Asal kita tahu momentumnya aja, timingnya gitu. Gokil, hujannya makin deras. Ini kita bentar lagi nyampe puncak pas ya. Depan kita bukan ya? Bukan, belum. Ini apa ini? Villa apalah itu. Nah nih, depan kita nih. Puncak Pas. Aduh, tadinya pengen berhenti di Puncak Pas ya, mau foto di atas itu, tapi ternyata hujan. Sayang sekali, nggak bisa, berarti kita nggak jadi ya. Nih, di sini nih yang ada kayak tanggul gitu tuh. Nah, sebelah kanan kita nih Puncak Pas teman-teman. Hotel legendaris ya. Waduh, asik banget tuh pacaran hujan-hujanan. Ini dia nih Puncak Pas. Nah, ini perbatasannya di sini kayaknya nih. Ini kita udah masuk Kabupaten Bogor ya. Nah, ini sebelah kanannya Puncak Pas hotel dan resto ya. Tuh di situ enak banget kalau kita makan povertjes ya. Kayak donat gitu khas Belanda. Nah, tadinya gue mau foto di sini teman-teman. Aduh, sayang sekali hujan ya. Nih kayak tanggul gini nih. Biasa orang pada foto-foto di sini naik ke atas. Sayang sekali hujan. Nggak jadi deh. Lewat doang kita. Biasanya suka ada fotografer tuh, udah ramai tuh, ada motor-motor di atasnya. Lihat kan? Ya, nggak jadi teman-teman. Nah, ini dulu bekas warpat nih, udah digusur ya sama Deddy Mulyadi ya, gubernur. Ini depan sini, nah ini udah kosong, udah nggak boleh. Gubernur Jawa Barat. Sayang banget hujan, gimana nih kita? Bablas aja dong kalau kayak gini mah. Pulang. Ya. Gila, lihat dah kabutnya, nggak kelihatan apa-apa. Gokil. Mantap ini teman-teman. Kabutnya. Tapi kita jadi nggak bisa menikmati ya. Aduh, sayang sekali nih padahal. Harusnya kelihatan kebun teh. Nah, ini bekas rindu alam nih. Sekarang jadi apa nih? Jadi liwet asep stroberi. Wah, tapi aduh, hari biasa aja rame banget ya parkirannya. Tapi juga percuma berhenti di sini, nggak ada view-nya nih di sini nih. Dulu rindu alam nih bisa di sini.
nggak bisa ngeliat apa-apa teman-teman. Sayang banget, ya udahlah. Lanjut aja, kita balik lah. Nah, sini juga ada Telaga Saat. Nih kebun teh di sebelah kanan kita nih. Ini sebelah kanan sini nih ya. Ini jalan menuju ke objek wisata Telaga Saat ya. Itu banyak motor-motor tuh. Wih, bingung gua, hari Selasa, hari biasa aja tetap rame loh. Ini Melrimba Garden. Tuh sekarang udah dipager-pagerin tuh ya, supaya nggak ada warung-warungnya, udah nggak ada semua. Tapi tadi ada beberapa yang masih kayak bandel-bandel gitu sih jualan. Ini kan pagar-pagar biar nggak ada warung-warung teman-teman. Padahal ini bagus nih kalau cerah nih. Kan sengaja digusur-gusurin tuh biar mengembalikan lahan hijau ya. Terus biar view-nya juga kelihatan bagus. Nah ini yang warung-warung liar nih sebelah kanan nih. Cuman pakai tenda. Tendanya jadi nggak permanen. Kalau dulu kan permanen, digusur. Wih, pohonnya keren banget. Ya sekarang kita udah nyampe di Masjid At-Ta'awun ya. Biasa kalau orang-orang yang touring suka berhenti sejenak di sini ya. Entah istirahat atau sholat ya, beribadah gitu ya. Nih di sini sebelah sini tuh yang ada helikopter itu, helikopter bekas TNI AL. Nah ini Masjid At-Ta'awun. Wih, depannya ada Secret Garden sekarang, kayak restoran gitu. Ini sebelah kiri ya. Depannya cakep tuh, kebun teh. Nah, kita udah mulai turun ya teman-teman. Dulu di sepanjang jalan sini nih banyak warung-warung, sekarang udah nggak bisa lagi ya. Udah dilarang. Nih cakep juga nih view-nya dari sini. Kebun tehnya, wih, asik. Kelok-keloknya, mantap. Tuh ke depan kebun tehnya cakep ya. Tapi tetap lebih cakep di Pengalengan sih teman-teman. Tapi ya ini lumayan lah. Wih, asik. Ini riung gunung nih di sini. Bisa berhenti nggak ya? Kalau bisa gue pengen berhenti nih. Ini riung gunung lah, tapi kayaknya nggak ada tempat nih depan kita nih teman-teman. Di jembatan legend banget nih di atas kita nih. Dari zaman Soekarno, katanya bikin Soekarno ya. Riung gunung. Di atasnya ada villa katanya. Ada foto-fotonya di Google tuh kalau kita cari foto-foto zaman dulunya. Ini bangunan digusur. Ini juga cakep nih spotnya. Cuman nggak ada tempat buat berhenti. Udahlah ya, kita berarti cuma lewat doang nih teman-teman, nggak bisa mampir karena ya pertama tadi mau yang di atas itu hujan, terus kalau yang di sini nggak ada tempat buat parkir ya. Nggak enak lah kalau berhenti nutupin jalan orang. Ini sebelah kanan kita nih banyak pedagang-pedagang ya. Tuh pedagangnya banyak banget. Wih, sekadar duduk-duduk ngopi-ngopi. Ada para layang di atas. Wah, sayang nih kameranya nggak bisa kasih lihat. Ke puncak enaknya naik motor ya. Bisa berhentinya gampang, kalau mobil susah, repot. Yuk. Wih, ini mantap juga nih tikungannya nih. Wih, asik banget sini. Asik. Enak nih teman-teman, belok-beloknya. Kita udah nyampe di Gunung Mas nih. Nah, agrowisata Gunung Mas. Nah, dalam sini nih ada Bobo Cabin. Di sini. Bukan tadi, berarti di sini. Di Gunung Mas ini. Tuh ya, ada Bobo Cabin teman-teman di atas tuh.
ke gambar ya, Bobo Cabin Gunung Mas. Sama satu lagi di bawah Bobo Cabin Tavia kalau nggak salah namanya. Keren. Ada rest area kalau nggak salah di sini nih. Rest area puncak. Nih ada kafe lucu nih. Apa tuh? Ada tenda-tenda. Oke teman-teman, sekarang gue udah ada di rest area Gunung Mas Puncak nih, di belakang nih, seperti yang kalian lihat tadi ya. Jadi ya gue mohon maaf nggak bisa berhenti di atas ya teman-teman, seperti yang tadi kalian sudah lihat. Di atas itu hujan tadi di spot yang bagus itu, terus juga nggak ada space buat berhenti teman-teman. Space yang buat berhenti itu di atas banget, hujan, jadi ya nggak sempet lah kita ya. Jadi ya gue berhenti di sini sebentar, mau jajan cilok itu sebentar ya teman-teman ya. Nih si Ayla kita taruh sini nih, ya. Ya sekarang nih udah jam berapa nih? Jam 13.43 ya teman-teman. Jadi kurang lebih dari Bandung itu udah 3 jam ya. Tadi kita jalan sekitar 10.30-an lah. Berarti berapa? 11, 12, 13. Ya 3 jam setengah lah. Hampir 4 jam ya teman-teman. Jadi sesuai dengan yang Google Maps estimasikan. Kurang lebih segitu teman-teman. Mohon maaf nih kalau berisik ya, gue lagi di pinggir jalan banget. Oke ya, habis ini kita jajan cilok sebentar. Habis itu baru kita lanjut ke Jakarta teman-teman. Yuk. Ya jajan cilok dulu nih ya di depan rest area Gunung Mas ini nih. Tuh. Jajan cilok dulu. Kacang. Nah, ini si Ayla kita taruh sini dulu nih ya dengan background ini nih. Rest area Gunung Mas Puncak Bogor. Tuh. Jajan cilok di sana tuh teman-teman. Kayak gini ya. Ini di depannya ada sekolahan nih. Sekolahan apa ya? SM apa tuh? SMKN 1 Puncak Cisarua, teman-teman. Nah, itu di atas itu bisa dilihat ya. Putih ya. Itu di atas hujan, teman-teman, ternyata. Tadi kan kalian udah lihat sendiri ya, hujan dan berkabut. Jadi nggak bisa berhenti. Tadinya mau berhenti dengan background, mau foto-foto ya dengan background kebun teh, tapi ternyata begitu ya. Udahlah. Jadi kita berhenti di sini aja ya. Terus nggak ada tempat buat berhenti juga, ini kan enak nih, lega kiri kanannya. Oke teman-teman, habis kita ngemil cilok, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kita turun terus nih dari sini nih. Ciloknya lumayan enak juga. Ya macet banget nih di Cisarua teman-teman. Aduh, ampun dah. Kacau nih, macet nih. Ya sekarang kita baru sampai di depan pertigaan Taman Safari ya. Kalau ke kiri ke Taman Safari, waduh macetnya gila banget nih. Nih depan nih teman-teman. Kalau kalian mau ke Taman Safari belok kiri sini ya. Tuh ada patung-patung binatang tuh, gajah, panda ya. Ke sini nih ke kiri. Kita lurus terus. Ini masih macet juga nih di depan nih karena ini ada apa? Ada pasar kalau yang ini teman-teman macetnya. Pasar. Wow, akhirnya teman-teman lolos juga kita dari kemacetan itu ya. Sekarang kita udah nyampe di Gadok nih. Ini sebelah Vimala Hills nih, Pullman. Ini tinggal kita lurus aja, kita langsung masuk gerbang tol Ciawi ya. Pokoknya Jagorawi itulah ya. Aduh, akhirnya sekarang udah jam 3:30 ya teman-teman. Gokil. Jadi kita udah total udah 10:30, 12, 1, 2, 3, 4. Wah, udah 5 jam teman-teman. Parah ini. Jalan tadi dari Bandung itu jam 10:30 kayaknya tadi ya. 10:30, 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, 4. Ya udah 5 jam total teman-teman kita sampai sini. Baru sampai sini loh. Gila. Nyampe rumah mungkin 6 jaman kali ya. Waduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita kan memang sengaja bukan mencari rute tercepat, karena kalau mau cepat kita udah pastinya kita lewat tol Cipularang ya. Ya udahlah, sekarang kita lanjutkan aja perjalanan ini pulang ke Jakarta lewat tol Jagorawi seperti biasa. Oke, kita bayar tol di pintu tol Ciawi 2 nih teman-teman. Data dulu ya. 7.500 ini biayanya.
Jadi totalnya sama yang tadi dari Buster itu 7.500 sama 4.000. Jadi berapa tuh? 12 berapa ya? 12.500 ya. Sekitar segitulah teman-teman. Ya, akhirnya kita sampai juga di gerbang tol Cililitan ya. Nah, kalau sesuai dugaan gua biasanya selalu macet. Tapi kali ini enggak nih ternyata teman-teman. Aneh nih ya. Coba tapi kita lihat di depan nanti ya. Biasanya sih di sini udah macet, tapi ini enggak ya. Mungkin tuh karena weekend kali ya. Tumben nih. Bener-bener nggak bisa diprediksi ya lalu lintas Jakarta itu. Tapi kita dalam kotanya pasti tetap macet teman-teman. Kita lihat, kita tap di sini bayar terakhir nih 11.000 ya. Oke teman-teman, berarti kita bayarnya itu pertama 4.000 dari Paster ya, keluar di Padalarang. Terus ditambah lagi tadi tuh tol Ciawi ya 7.500 ya kalau nggak salah ya, 7.500 berarti berapa tuh? 11.500. Ditambah lagi nih tol dalam kota Jakarta ini 11.000, berarti 22.500 ya totalnya dari Bandung sampai ke Jakarta teman-teman. Tapi dengan syarat melalui puncak ya, dan waktu yang ditempuh 5 jam lebih. Nah, gokil lah. Udah sampai Semarang kali ini kalau kita nyetir ke Semarang. Ya, welcome back to Jakarta. Akhirnya teman-teman, setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam lah ya, anggap 5 jam lebih kali mungkin, sampai juga kita di Jakarta. Dari tadi kita start di Bobobok atau Bobopot Dago, Bandung ya. Gile bener, sangat membuang-buang waktu. Ada yang cepat, kita cari yang lambat. Nggak apa-apa lah ya, buat pengalaman aja. Oke teman-teman, gue rasa cukup sekian ya vlog hari ini. Road trip dari Bandung ke Jakarta via jalur puncak ya. Tentunya ini sangat berkesan bagi gue, tapi kesannya kurang baik ya, alias kesan negatif. Dan gue nggak akan mau mengulangi lagi teman-teman. Jadi kalau dari Bandung udah paling bener dah, lo pulang tuh lewat tol aja udah ya, Cipularang. Karena macet teman-teman. Gue berani mencoba ini karena gue pikir hari biasa, hari Selasa ya, tapi ternyata sama aja. Bahkan kalau weekend pasti lebih parah lagi macetnya ya. Gokil. Jadi gue nggak akan pernah mau melakukan lagi ya seperti ini. Pokoknya kalau dari Bandung kita udah lewat tol aja terus teman-teman. Oke ya, jadi gue simpulkan aja untuk tol itu kita habisnya awalnya 4.000, terus 7.500, ditambah lagi 11.000 tol dalam kota. Jadi totalnya sekitar 22.500 teman-teman. Dari masuk gerbang tol Pastur sampai keluar di sini nih di kota ya, nggak tahu di mana nih, di Jakarta, pokoknya keluar di mana sama aja 11.000 ya. Jadi habisnya 22.500 teman-teman, murah ya, tapi ditebus, dibayar dengan kalian harus bermacet-macetan di jalur puncak teman-teman, gitu ya. Atau kalau kalian mau lewat jalur lain juga bisa sih, lewat apa tadi tuh, ada pilihan nih pas di Padalarang tuh, bisa lewat Jonggol ya, tapi tetap aja pasti macet dan lama, nggak secepat kalau kayak kita lewat tol Cipularang biasa gitu ya. Oke ya, jadi cukup sekian teman-teman vlog hari ini. Semoga vlog ini bisa menghibur kalian semua yang lagi di rumah dimanapun kalian berada ya. Terima kasih banget gue ucapkan bagi kalian semua yang sudah menonton video ini, yang udah ngikutin dari awal gue road trip Jakarta Pangalengan, terus Pangalengan Bandung ya, terus sekarang nih Bandung balik lagi ke Jakarta via puncak. Terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya kalian bisa ngikutin terus perjalanan gue berikutnya. Oke, terima kasih banget teman-teman bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye bye.